Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rifai dari Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam jaringan, yaitu ada macam-macam jaringan. Yang pertama, yang kedua ada protokol jaringan, dan yang ketiga adalah perangkat lunak yang diperlukan. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan bahas macam-macam jaringan. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, jaringan terpusat, jaringan itu dibagi menjadi dua, jaringan terpusat dan jaringan distribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi data yang berasal dari satu komputer. Nah, yang kedua jaringan distribusi. Jaringan distribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Nah, terus yang keduanya ada berdasarkan jangkauan geografis dibedakan menjadi ini di sini tuh ada beberapa sistem jaringan, ya kan? Jaringan-jaringan gitu dibagi tiga. Yang pertama ada jaringan LAN. Nah, jaringan LAN adalah merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Jadi jaringannya itu nggak bisa berjauhan, hanya berdekatan gitu, dan jaraknya itu nggak jauh-jauh banget lah gitu ya. Terus yang kedua ada jaringan MAN, merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan lokal adalah sistem telepon seluler, jaringan relay beserta ISP internet. Jadi jaringan ini tuh hanya sebatas jaringan kayak di kota besar aja gitu aja. Dan jaringan ini pun nggak bisa keluar, jadi hanya sebatas kota itu aja sih gitu. Terus yang ketiga gitu, ada jaringan WAN. Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, dan serta jaringan GSM seluruh yang lainnya gitu. Jadi kalau untuk jaringan MAN ini mendunia, jadi semua jaringan gitu, semua jaringan terhubung antara komputer satu dan komputer yang lain melalui jaringan MAN gitu. Mau itu jaringan mau itu kita pakai Telkomsel, Indosat atau XL, itu sama, tetap kita dalam satu jaringan gitu. Yang ketiga, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam proses data. Di sini ada peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama adalah jaringan client server. Jaringan ini terdapat beberapa komputer server, satu komputer klien, komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien, dan diubah-ubah melalui software jaringan. Pada protokol, komputer klien sebagai perantara untuk mendapatkan akses data pada komputer, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Nah, yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server gitu. Terus yang keempat, berdasarkan media transmisi data. Jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antara komputer jaringan. Terus yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel. Nah, jadi jaringan ini memerlukan hanya gelombang aja gitu untuk menghubungkan antara komputer, karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antara komputer jaringan. Nah, yang kedua yaitu saya ingin membahas tentang yang keduanya lagi tuh, ada namanya protokol jaringan. Nah, pengertian dari protokol apa? Protokol jaringan adalah komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak mengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi gitu, dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda gitu. Terus di awal kemunculan pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1900
90-an saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, sebagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa saling berkomunikasi gitu. Kemudian International Standard Organization atau ISO pun membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan referensi teori cara bekerja sebuah protokol, itu TCP atau IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang gitu. Terus yang keduanya adalah fungsi protokol. Protokol memiliki fungsi dalam jaringan komputer. Tidak semua protokol mempunyai fungsi yang sama. Beberapa di antara berfungsi sama meskipun ada di tingkat yang berbeda. Sejumlah protokol harus bergabung dulu dengan protokol lainnya untuk membangun sistem komunikasi yang utuh gitu. Terus fungsi protokol. Fungsi protokol adalah secara umumnya untuk menghubungkan pengiriman dan penerima dalam komunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi lain dari protokol adalah sebagai berikut nih. Jadi protokol itu selain hanya untuk menghubungkan pengiriman dan penerima, juga ada fungsi lainnya. Yang pertama adalah encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat. Jadi kode-kode koreksi dan lainnya, paket data ini dinamakan dengan frame. Data kemudian dikirimkan dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit atau disebut PDU, di mana masing-masing PDU berisi kontrol informasi dan data. Contohnya protokol dengan fungsi encapsulation adalah HDLC, ATM, LLC, IAA, frame relay, TFTP dan sebagainya gitu. Terus yang kedua ada connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Terus ada flow control, yaitu flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Pada fungsi ini harus terdapat fitur stop and wait, yang artinya masing-masing PDU harus diakui sebelum proses pengiriman selanjutnya. Terus ada error control. Nah, error control ini berfungsi mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang gitu. Terus yang ada lagi selanjutnya fragmentasi. Proses ini di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan sebagai batasan ukuran. Terus assembly, proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Terus transmission service, memberikan pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Contohnya saja prioritas paket gitu. Pengaturan batas koneksi, membatasi akses paket, terus mutu jaringan dan lainnya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis protokol. Terdapat beberapa jenis protokol jaringan yang bisa diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak maupun kombinasi keduanya. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah internet. Jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa GSMA atau CD, Carrier Sensitive Multiple Access atau Conciliation Detection. Yang kedua adalah local plug, jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditunjukkan untuk komputer Macintosh dengan metode GSMA atau CA. Terus token ring, jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Terus selanjutnya ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan adalah dengan token atau topologi ring kembar. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol,
Jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol yang dipakai oleh komunitas internet secara global. Nah, selanjutnya ada UDP, User Datagram Protocol. Jenis ini adalah jenis protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi undurable, tidak andal, dan connection tanpa koneksi antara host dan jaringan yang menggunakan TCP atau IP. ICMP, Internet Control Message Protocol. Jenis protokol yang digunakan adalah sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Terus ada lagi HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jenis protokol yang digunakan oleh World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs website. Jadi World Wide Web ini yang biasa kita kunjungi saat kita melakukan masuk ke dalam suatu web gitu. Jadi itu ada HTTP atau www gitu ya. Terus yang kedua adalah HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Source, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTPS yang dia dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari www. Jadi HTTPS ini adalah suatu protokol yang sudah mempunyai sertifikat, jadi dijamin keamanannya gitu. Terus ada FTP, File Transfer Protocol, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirim berkas komputer antara mesin dalam sebuah internet network. Jadi apakah ada pertanyaan lah untuk materi dari protokol ini, dan selanjutnya saya akan membahas dari perangkat lunak yang diperlukan gitu. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak jaringan komputer jaringan komputer yang kita kenal dengan istilah network merupakan salah satu hal yang dibilang sangat penting bagi kita semua. Nah, jenis-jenis perangkat lunak yang kita pakai biasanya adalah perangkat lunak client to server atau connection. Jenis connection LAN yang kedua adalah client to server connection. Sesuai dengan namanya, connection ini membutuhkan server sebagai penyedia data dan juga klien untuk mengakses datanya. Ini merupakan jenis koneksitas yang umum digunakan pada setiap institut seperti sekolah, universitas maupun perusahaan gitu. Dan beberapa contoh perangkat lunak pada client server atau connection. Nah, berikut ini ada beberapa perangkat lunak yang dukung jaringan komputer client to server. Yang pertama adalah Nivel Netware, yang kedua adalah Windows Server, yang ketiga ada Banyan Finance, yang keempat ada Billing System. Kelebihan client to server connection adalah meningkatkan keamanan dan juga pengawasan pada satu sistem jaringan komputer menjadi lebih mudah dan lebih tinggi. Kelemahan dari client to server connection adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena membutuhkan komputer server dan bermacam-macam perangkat keras lainnya dalam jaringan komputer client to server. Selain itu, penggunaan server juga dinilai memiliki biaya yang cukup tinggi karena server merupakan jenis komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi dan harus aktif selama 24 jam sehari, sehingga membutuhkan perlakuan khusus untuk menangani server tersebut. Selain adanya sistem operasi jaringan komputer yang berasal dari software komputer itu sendiri, ada juga sistem operasi atau perangkat lunak komputer yang dibuat dan harus diinstal untuk menjalankan suatu hardware seperti router, access point, atau modem. Biasanya sistem operasi ini juga sering kita kenal dengan istilah driver, di mana fungsi untuk melakukan manajemen network atau jaringan yang terhubung ke dalam perangkat keras yang kita gunakan untuk informasi detail mengenai router. Nah, kita bisa lihat dari fungsi router lah. Fungsi perangkat lunak jaringan komputer. Fungsi-fungsinya itu adalah untuk memastikan bahwa perangkat keras jaringan bisa digunakan oleh komputer dalam jaringan yang kita buat. Nah, fungsi utama dari perangkat lunak jaringan komputer itu sendiri yang pertama adalah untuk memastikan bahwa hardware atau perangkat keras jaringan komputer yang kita miliki bisa bekerja dengan baik dan kompatibel dengan komputer yang menjadi server gitu. Terus
Contoh pengaplikasian perangkat lunak yang berhubungan dengan kinerja perangkat keras. Nah, misalnya ketika kita membeli sebuah router, maka kita harus bisa memastikan bahwa router yang kita miliki benar-benar bisa digunakan pada komputer server. Oke, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.